saya pengen jadi presiden. Iya dong, kalau jadi politik kenapa kamu jadi presiden? Bisa jadi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Makin orang dekat saya, makin mau potong saya supaya nggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Orang marah kan sama saya kan? Mana bisa jadi presiden? Itu udah selesai. Ya sudah. Itu kata kamu. Mau jalan terus aja pokoknya. Kan saya masih ada nafas. Saya berhak dong punya keinginan. Masa saya nggak punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah kamu, urusan kamu lah. Aku nggak mau pusing. Harusnya KPU itu membuat suatu usulan. Yang jadi persoalan selalu, misalnya tadi dikatakan bargaining calon independen juga ada masalah, KPU juga main dengan calon, ada petahana segala macam. Nah ujung-ujung pemerintah, Bapak tahu kan sekarang pemerintah ini, terutama Partai Demokrat Pak, itu terang-terangan mengatakan DPRD itu gubernur akan dipilih oleh DPRD. Mungkin nanti berikutnya mungkin bupati. Nah saya juga bersyukur, berarti kan 80 miliar, 600 miliar itu bisa kita potong Pak nanti dari Komisi 2. DPRD itu, apalagi ada KPU dan Bawaslu gitu. Tetapi yang namanya demokrasi kan tidak seperti itu Pak. Pemerintah mengatakan habis uang banyak. Saya katakan pemerintah tidak substansif. Ini salah KPU juga Bawaslu. Tolong bikin terobosan dong Pak. Yang jadi masalah itu di mana? Sehingga pemerintah juga lucu-lucu. Dulu mesti syarat, mesti ada pernah birokrasi, pernah apa syaratnya. Sekarang nggak boleh ada hubungan dinasti segala macam. Saya kira itu betul, tapi melanggar hak asasi manusia. Tetapi yang substansi mereka tidak bicarakan. Yang kita tidak mau itu kan kalau yang si koruptor ini yang jadi kembali Pak. Yang kita tidak mau ini pencuri-pencuri uang ini, bos-bos gelap ini yang tidak bayar pajak, yang membiayai orang, ini yang menjadi kepala daerah. Dan KPU Bawaslu tidak bisa mencegah ini. Maksud saya harus bikin terobosan. Di dalam alam demokrasi Pak, yang buruk sama yang baik ini punya kesempatan, peluang yang sama untuk terpilih. Nah itu tugas bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Bagaimana yang buruk-buruk ini jangan terpilih karena permainan lapangannya tidak rata Pak. Nah tugas bapak meratakan lapangan. Nah saya selalu bermimpi para aktivis yang idealis ini 2014 bisa masuk ke politik ini tanpa dicurangin Pak. Misalnya dari DPT Pak, saya tidak ngerti apa pikiran di KPU tidak membuat suatu terobosan. Bapak selama 5 tahun kan terus mengecek DPT, diperbaiki, pembaruan segala macam itu. Kenapa tidak buat satu sistem? Saya kemarin kebetulan diundang dari partai, diutus ke Melbourne Pak, pemilihan negara Victoria sana. Sana sangat menarik Pak. Ternyata tidak ada nama IT-ITan itu Pak. Persis seperti kita Pak. Tetap DPT, setebal gajah begini, DPT nama. Jadi orang yang datang sama Pak. Ada undangan kirim ke yang bersangkutan, persis kita. Datang lalu dicek. Kalau tidak ada DPT, ya maaf, Anda tidak bisa dikasih pilih gitu Pak. Ya sama. Tetapi menariknya ada meja-meja lain yang mengatur orang yang tidak ada di DPT itu kan bisa saja. Saya waktu pas di tempat itu, dia kebetulan mengunjungi mertuanya. Mendadak sakit. Jadi gara-gara kunjungi mertuanya tentu tidak ada DPT dia kan. Jadi si orang ini bawa anak istrinya, dia datang ke meja yang disediakan tanpa ada daftar di DPT. Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat disebut-sebut akan diusung menjadi orang nomor 1 di negeri ini alias menjadi presiden. Namun, para ahli hukum tata negara memastikan bahwa Ahok tak akan bisa menjadi pejabat negara. Artinya, Ahok tak akan bisa menjadi menteri, wapres, apalagi menjadi seorang presiden. Penyebabnya, Ahok sudah menyandang status narapidana atas kasus penistaan agama. Ahok mengaku sudah memahami aturan tersebut dan tahu diri dengan statusnya. Namun Ahok tetap memiliki rencana seandainya dia masih bisa menjadi calon presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini seolah sudah mengantongi visi misi. Hal itu terungkap saat Ahok berbincang dengan seniman Butet Kertarajasa, yang videonya diunggah ke YouTube Butet pada tanggal 11 Oktober lalu. Judulnya cukup bombastis, kalau Ahok jadi presiden, apa yang dilakukan?
Andaikan Pak Ahok ini punya kesempatan menjadi rakyat Indonesia nomor 1, kira-kira apa yang paling signifikan diperbaiki atau direvolusi? Tanya Butet dalam video berdurasi 13 menit itu. Ahok yang mengenakan masker hanya bisa tersenyum saat mendengar pertanyaan itu. Waduh, jawab dia singkat. Ahok lalu membeberkan semua rencananya jika jadi presiden. Pertama, ia ingin melakukan pemutihan dosa-dosa lama termasuk para koruptor dan pengemplang pajak. Jangan sampai dari rezim ke rezim terus berantem, tuturnya. Kedua, Ahok mengungkit soal pilkada. Ia menginginkan calon kepala daerah jujur menyampaikan dari mana asal harta yang mereka miliki. Seandainya harta warisan tersebut didapatkan dari orang tuanya yang dulu sebagai pejabat, maka si calon itu harus mengatakan yang sejujurnya. Biarkan nanti rakyat yang putuskan, mau memilih atau tidak. Anak pejabat yang korupsi pun belum tentu korup, kata dia. Ketiga, Ahok ingin memperbaiki gaji pejabat dengan alat ukur yang jelas. Ia juga berjanji akan menaikkan gaji PNS. Butet setengah terpana saat mendengar penjelasan dari Ahok. Ia kemudian melontarkan pertanyaan yang semakin menusuk. Apakah ada kemungkinan Ahok menjadi presiden di masa depan? Tanya Butet. Ditanya begitu, Ahok tahu diri. Mungkin merasa masih sulit mencapai ke arah sana. Saya masih bisa jadi presiden direktur, selorohnya sambil tertawa. Lalu, mungkinkah Ahok menjadi presiden? Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, yang harus diperhatikan dalam persoalan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Margarito, yang harus dilihat dari undang-undang tersebut adalah ancaman hukuman 5 tahun. Jadi merujuk undang-undang tersebut, meski vonis hanya 2 tahun, seseorang tetap tidak bisa menjadi capres atau cawapres selama pernah diancam hukumannya 5 tahun penjara. Makin orang dekat saya, makin mau potong saya, supaya nggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Orang marah kan sama saya kan, mana bisa jadi presiden, itu udah selesai. Ya sudah, itu kata kamu, mau jalan terus aja pokoknya. Nah, saya masih ada nafas, saya berhak dong punya keinginan. Masa saya nggak boleh punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah, ya marah kamu, urusan kamu lah.